Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryani, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Kimia. Sekaligus menjadi guru kimia di SMA Negeri 1 Pemenang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMA Negeri 1 Pemenang dengan materi struktur atom menggunakan model problem based learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini ya. Sudah siang ya. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, walaupun siang ya, sudah mulai menurun, lowbat gitu ya. Karena pelajaran kimia, Ibu harap kalian tetap semangat. Oke? Oke, kalau begitu sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Ya, silakan Ketua Kelas Juliono dipimpin doanya dulu sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, baik, semoga pelajaran kita hari ini berkah ya, kita berdoa. Baik, selanjutnya lagi Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ahmad Maulana, izin dia? Izin kenapa tuh? Pergi atau ada acara? Ahmad Maulana izin. Elian Bella Abita, oke. Kemudian Auna Mutia, ada ya, ada. Ya, Gigi. Kemudian Wayan Japa, hadir. Oke, kalau gitu ya. Sedikit aja sih yang udah masuk ya. Semoga yang tidak masuk hari ini, minggu depan atau besoknya bisa hadir kembali ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, minggu kemarin Ibu sudah share ya, yang pelajaran kita hari ini bahwa ada tentang struktur atom. Ada artikel yang Ibu share ya, kemarin tentang lumpur lapindo ya. Tentang lumpur lapindo, sebelum masuk struktur atomnya, kita atau kalian harus mengetahui dulu lumpur lapindo dan emisi gas buang ya. Jadi lumpur lapindo itu sudah lama terjadi ya, bertahun-tahun yang lalu terjadi dan sampai saat ini masih mengeluarkan lumpur. Itu fenomena alam yang luar biasa besar ya. Apa itu emisi gas buang? Ada yang tahu? Emisi, pernah dengar nggak sih? Kalau gas buang manusia juga gas buang. Kita juga mengeluarkan gas, jadi manusia juga mengeluarkan gas buang. Kalau lumpur lapindo itu dulunya berbahaya, namun saat ini ternyata di lumpur itu terdapat logam atau unsur yang sangat berharga, yang nilai jualnya itu sangat tinggi, yang dimiliki oleh negara kita. Jadi dari yang dari yang berbahaya, ternyata diteliti selama ini, ternyata lumpur lapindo itu mengandung unsur-unsur berharga. Jadi bermanfaat ya. Gas buang berbahaya atau bermanfaat? Berbahaya, berkebalikan. Awalnya lumpur lapindo itu berbahaya, namun kesininya dia ternyata mengandung unsur yang bermanfaat. Kalau emisi gas buang, kebalikannya. Dari lumpur lapindo dia berbahaya.
Oke, kita lihat dulu video tentang lumpur lapindo dan emisi gas buang biar kalian lebih jelas lagi seperti apa sih fenomenanya, ya. Dan nanti apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini tentang struktur atom. Oke? Baik. Ya, itu dilaporkan memiliki harta karun katanya. Lumpur lapindo. Itu namanya. Logam tanah jarang. Oke, itu yang lumpur lapindo ya. Sekarang coba kita perhatikan yang emisi gas buang. Halo Sobat Ukur dan Uji, balik lagi nih sama kita. Gimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik aja. Ini rupa yang disebut dengan emisi gas buang. Apa yang dimaksud dengan emisi gas buang? Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran dari bahan bakar di dalam mesin pembakaran. Contoh mudah lainnya bisa kalian lihat pada asap knalpot yang dikeluarkan kendaraan bermotor di sekitar kalian. Sisa hasil pembakaran berupa air H2O, gas CO atau disebut juga karbon monoksida yang beracun. CO2 atau disebut juga karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca, NOx senyawa nitrogen oksida, HC berupa senyawa hidrat arang sebagai akibat ketidaksempurnaan proses pembakaran serta partikel lepas. Jadi nanti dua video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari kedua video itu? Lumpur lapindo dulu deh. Siapa? Tentang? Oke, kandungan dalam lumpur lapindo. Sip. Yang lain? Nela? Manfaat dari lumpur lapindo. Ada unsur-unsurnya nggak yang dilihat tadi? Ada CE, ND gitu ya? Oke, sip. Masih fokus. Yang lainnya sudah mulai turun. Apa-apa, semangat lagi. Oke, kalau yang emisi gas buang, apa aja tadi? Ayo gasnya. Oke, pengertian dari emisi buang. Terus apa lagi? Unsur-unsur apa senyawa dalam emisi gas buang apa tadi didengar nggak? CO2, Juliono, sip, keren. Apa CO2? Karbon dioksida dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi selain video itu nanti ada kalian diskusikan beberapa pertanyaan seperti apa kaitan peristiwa lumpur lapindo, emisi gas buang dengan materi kita hari ini ya. Baik, sekarang kita bagi kelompok ya. Atau pakai kelompok yang minggu kemarin. Oke. Silahkan duduk dengan masing-masing anggota kelompoknya. Baik. Tadi 5, 3, 4, 5. Ya, 3. Ini berempat. Berlima. Oh ya, berlima. Berlima. Berlima, bertiga. Oke. Iya. Sudah ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sama-sama. Berikutnya ini materinya, silakan bisa jadi referensi untuk menjawab di LKPD-nya. Ya. Itu ada nama anggota kelompok berapa maksudnya di titik-titik tuh ya. Ini materinya di belakang ada emisi gas buang ya. Oke. Mencari-cari bahan di internet boleh, Google maksudnya, di internet lagi di Google ya, kalian cari
yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, di LKPD di halaman pertama itu ada nama anggota kelompok titik-titik, itu diisi kelompoknya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sampingnya itu tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Nah, untuk yang A, bagian A, itu kalian diminta memperhatikan tabel. Tabel itu contohnya ya, bukan diisi. Sudah terisi tabelnya itu. Ya, jadi di situ ada unsur, ada lambang unsur, nama unsur, ada nomor massa, nomor atom, kalian bisa baca. Sudah jelas ya, terakhir kesimpulan. Oke, nanti silakan diskusi jika ada hal yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan ke ibu juga boleh. Atau cari di Google, internet, silakan. Jawaban LKPD-nya. Ini oh, yang itu kan instruksinya. Tabel, membuat tabel seperti pada ini yang tadi yo. Nah, Ulang. ya, dibuat tapi memakai unsur yang ada di dalam. Iya, itu makanya. Ya. Sip ya. Oke. Oke, Anel. Mana? Sudah? Singkat tapi mengena gitu aja, nggak usah panjang-panjang tapi ngalur ngidul gitu. Nanti kalau ada yang sekiranya ditanyakan, silakan. Bagus gitu alasannya, pas. Ya. Jadi kalau kesulitan mencari unsur-unsur yang terkandung dalam Lapindo di bukunya, bisa melihat videonya kembali ya. Kalau besok kan ada presentasi apa? Jadi nanti kalian presentasikan hasilnya ya. Oke. Oh, sip. Ini lumpur lapindo ya, terus emisi gas buangnya. Ada di belakang dia, di belakang apa namanya materinya tadi. Dapat kan ya? Paling belakang emisi gas buang. Ada 4 ya sayang. Ya itu, sama nanti tambah sama emisi gas buang ya. Ada di belakang bacaan itu. Tuh, bacaan itu. Coba lihat tambahannya. Sama dengan nol. Ya, tadi antar presentasi. Sama dengan pusing menyiapkan mental nih. Menggunakan teknik unsur. Selesai? Iya. Oke, udah selesai ini, langsung ke kesimpulan aja nanti ini baru. Ke kesimpulannya aja langsung.
Nggak perlu tabelnya itu. Yang ini ya. Tapi oke, udah selesai kan yang tabelnya, ini aja kesimpulan terus. Tapi ini belum nih. Apanya ini? Unsur-unsur itu kan ada nih yang sebelah sini. Unsur-unsur yang ada di lumpur lapindo. Di sini ada nih. A, C, Nd, Y, SC. Nah, SC. Nah, ini ini LTJ kan? Nah, sekarang di emisi gas buang. Nah, tuh. Ada paling akhir, unsurnya. Hidrogen, karbon. Kalau mau ya tulis lambangnya aja. Boleh. Karbon. Itu ya. Terakhir kesimpulan. Wah, ini udah selesai ya tabelnya, langsung ke kesimpulan. Oke, sudah sampai terakhir kesimpulan. Lumpur, lapindo, unsur-unsurnya apa saja? Ya. Oke. Sudah ya sampai kesimpulan ya? Baik. Perhatikan dulu hasil LKPD-nya ya. Sudah semua terisi. Jadi kalian sudah tahu unsur-unsur apa saja ya? Unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam lumpur lapindo atau yang disebut dengan logam tanah jarang? Apa kelompok satu? Salah satunya unsur yang sudah diketahui, unsur karbon. Emisi gas buang pada lumpur lapindo. Yang logam tanah jarang, lumpur lapindo unsur apa saja? Salah satunya apa? La, lan, apa? La. ND, ada ND. Apa La itu? Unsur La? Lantanum. Ya, kelompok 4 apa lagi? Salah satunya yang diketemui unsur apa yang ada di logam lumpur lapindo? Apa salah satunya di lumpur lapindo yang ditemuin atau yang sudah didiskusikan? Ada itrium. Ya, unsur itrium atau Y. Ayu. Dari tadi Ayang sama si Ayang, Beb. Ya, ada lantanum, ada itrium, ada apa lagi? Scandium. Dan ada beberapa ya. Oke, Ibu hanya menegaskan hasil diskusinya. Kemudian di emisi gas buang apa yang didapat? Salah satunya unsurnya apa? Ada oksigen. Unsur ya, unsur bukan senyawanya. Ada hidrogen, ada kelompok 4 nih. Ada karbon. Ada sulfur. Ya. Oke, hidrogen ya. Oke. Itu ya. Baik. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi semuanya. Ya, yang dari pertanyaan awal sampai pertanyaan akhir di LKPD. Sama dengan proton, elektron sama dengan proton. Terus kalau Neutron, ditentukan nomor massa ini kalau nggak salah apa sih namanya? neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Kan? Neutron dikurang proton. Elektron bisa lah. Ini kan? Iya. Pokoknya neutron sama dengan nomor massa di bolak-balik lah. Nomor massa dikurang nomor atom. Dikurang.
Neutron sama dengan Apa neutron? Nomor massa, Nomor massa dikurang nomor atom. nomor atom. Mm-mm. Kurang nomor atom. Iya. Nih kan ini di tabelnya itu lihat itu. Nah, nih. Pas saya ini. Ini 12, C, 6. Oke. Jadi selama diskusi Ibu ada penilaian ya, ada penilaian sikap ya selama diskusi selama belajar. Jadi sikap kalian Ibu nilai juga. Nanti presentasi diskusi juga ada penilaiannya ya. Terus cara menentukan neutron itu neutron. Ini kalau nanti nomor massa neutron kan neutron. Neutronnya 6. 12 kurang 6. nomor massa Kurang dikurang. ditambah 12 kurang 6 benar. Nomor massa kurang nomor atom. 12 kurang 6 kan 6. Ini kan mana? Nah, nomor massa tidak perlu ditentukan. Yang perlu ditentukan tuh neutron. Nomor massa. Neutron sama dengan Kan tanda tanya, Bu. ini kan nomor massa ya. Oh, Mana ini kan neutron. Ya, neutron tambah nomor ini, neutron tambah nomor atom. Tambah. Iya, tambah nomor atom. Terus tambah nomor atom. Terus kalau neutron kurang nomor atom. Ya, kan bisa dibolak-balik. Oke, siap ya? Siap untuk presentasi? Siap dong, siap. Siap untuk presentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, silakan Ibu Acak. Yang pertama untuk presentasi adalah kelompok 2. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya kayaknya. Pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang KPD Mapel Kimia yang akan disampaikan oleh rekan saya Iwan Dapat Sudarsana. Yang pertama, apa kaitan peristiwa lumpur lapindo dan emisi gas buang dengan tabel 1? Kaitannya adalah sama-sama mengandung unsur yang akan kita ketahui jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Pada kedua peristiwa tersebut memang memiliki unsur-unsur yang berbeda. Namun, walaupun unsur-unsur yang dikandung berbeda, kita pasti akan tetap menentukan jumlah proton, elektronnya, dan neutronnya. Pertanyaan nomor 2, unsur apa saja yang terkandung dalam lumpur lapindo dan emisi gas buang? Unsur yang dikandung dalam lumpur lapindo adalah La, lanthanum, C, cerium, Nd, neodymium, Y, yttrium, dan Sc, skadium. Unsur yang dikandung dalam emisi gas buang adalah C, karbon, S, sulfur, H, hidrogen, dan O, oksigen. Pertanyaan ketiga, apa itu partikel proton, elektron, dan neutron? Partikel proton, elektron, dan neutron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif, negatif, dan netral. Proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron terdapat pada sekeliling inti atom. Contoh gambar, yuk rekan saya bisa membuat. Ya, dijelaskan. Karena atom kita tidak bisa Atom, bor, nitrogen. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Terus apa? Sekian yang dapat saya jelaskan dari menurut model atom bor nitrogen. Oke, pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara menghitung partikel proton, elektron, dan neutron suatu atom? Caranya menggunakan teknik notasi unsur. Nomor atom atau A sama dengan proton dan elektron. Oke. bisa menghadap ke teman-temannya ya. Oke. Hasilnya tulis dulu terus jelaskan. Yang kedua, untuk menentukan nomor massa atau Z, yaitu dengan neutron ditambah dengan elektron atau nomor atom. Untuk menentukan neutron sendiri, yaitu nomor massa dikurangi
nomor atom atau elektron. Ini dah. Sudah ya. Sekian. Lanjut. Lambang unsur La, nama unsur lantanum, jumlah proton 57, jumlah neutron yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Hasilnya jumlah protonnya itu jumlah neutronnya itu 82. Jumlah proton 57, jumlah elektron 57. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan kami adalah, kami dari kelompok 2 memahami beberapa unsur yang terkandung dalam unsur lapindo dan emisi gas buang. Kami juga memahami struktur atom serta cara menentukan proton, elektron, dan neutron dalam suatu unsur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dipersilakan. Kita beri aplaus dulu, semakin siang semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami melalui LKPD Kimia. Pertanyaan pertama, apa kaitan peristiwa lumpur lapindo dan emisi gas buang dengan tabel 1? Kaitan dengan tabel dengan peristiwa tersebut adalah kandungan logam tanah yang jarang yang berasal dari lumpur lapindo. Pada tabel tersebut terdapat unsur-unsur yang memudahkan untuk menemukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Yang kedua yaitu unsur apa saja yang terkandung dalam lumpur lapindo dan emisi gas buang. Unsur yang terkandung dalam lumpur lapindo adalah hidrogen, karbon, besi, emas, dan emas. Unsur pada emisi gas buang yaitu senyawa Hc, CO, CO2, O2, dan nitrogen oksida. Apa itu partikel proton, elektron, dan neutron? Proton bermuatan positif dengan lambang P. Neutron tidak bermuatan atau netral dengan lambang N, sedangkan elektron bermuatan negatif dengan lambang E. Nomor 4, bagaimana cara menghitung partikel proton, elektron, dan neutron suatu atom? Untuk menentukan jumlah elektron, neutron, dan proton dapat dilakukan dengan menggunakan rumus proton, nomor atom Z, elektron, proton atau muatan, neutron, nomor massa A dengan nomor atom Z. Berikutnya. Dari yang kami kerjakan, kami dapat mengetahui kejadian lumpur lapindo dan unsur-unsur yang ada di dalam lumpur lapindo dan emisi gas buang. Jadi unsur tersebut terdapat partikel penyusun atom, yakni proton, elektron, dan neutron. Proton adalah partikel bermuatan positif yang terletak dalam inti atom. Neutron, partikel yang tidak bermuatan atau netral yang terletak dalam inti atom, dan elektron, partikel bermuatan negatif yang terletak di sekitar atom. Kami juga dapat mengetahui lambang dan unsur dari setiap unsur-unsur atom tersebut dan cara menemukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam partikel penyusun atom. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Finally gitu ya. Sudah semua presentasi. Jadi sekarang kita kumpulkan hasil kalian presentasi dengan hasil diskusi-diskusinya ya. Kita mengaitkan peristiwa lumpur lapindo, emisi gas buang dengan tabel 1. Itu kaitannya bahwa Sama-sama mengandung unsur yang akan kita tuju. sama-sama mengandung unsur. ya. Jadi itu akan diketahui juga proton, neutron, dan elektronnya berapa.
Begitu ya kaitannya jadinya. Kemudian unsur apa saja yang terkandung dalam lumpur lapindo dan emisi gas buang? Sepakat sudah sama ya semua ya tadi? Oke, sudah tidak ada lagi perbedaan ya. Kemudian nomor 3, apa itu partikel proton, elektron, dan neutron? Hampir semua sudah benar. Bahwa proton itu adalah partikel penyusun atom bermuatan positif yang berada pada inti atom ya. Oke, kelompok 1. Kemudian ada elektron. Elektron partikel bermuatan negatif berada pada kulit atom. Jadi ada di itu orbit yang dibilang tadi ya. Kemudian terakhir neutron berada pada inti atom. Ayo takut-takut suaranya ini inti atom Bu gitu. Enggak apa-apa lah gitu kan. Salah nanti perbaiki gitu ya. Jadi neutron ada di inti atom dan dia tidak bermuatan atau bermuatan? Tidak bermuatan alias netral. Oke. Terus yang terakhir 4, bagaimana cara menghitung partikel proton, elektron, dan neutron? Kelompok 2 sudah menjelaskan. Ibu rasa kalian bisa mengikuti nanti ya. Kasih tambahan di LKPD-nya itu ya. Notasi unsurnya bagaimana, terus cara menghitungnya bagaimana. Baik. Ada yang perlu didiskusikan lagi atau ditanyakan? Oke, kelompok 1 bagaimana? Sayang, sudah jelas semua ya? Baik. Nanti kan kalau ada sekiranya yang nanti terlupakan bisa nanti kita di luar diskusi ya. Atau kalian baru ingat, astaga ini saya lupa bagaimana sih caranya? Nah, gitu bisa kalian dulu tanyakan ke temannya. Kalau tidak atau malu ke ibu nanyanya ya. Oke. Karena tadi sudah kita diskusi, sudah tanya jawab dan lain sebagainya. Sekarang kita merangkum coba dari proses pembelajaran yang kita lakukan dari awal sampai tadi presentasi, apa yang kalian dapatkan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini tentang struktur atom. Kelompok 1 mewakili. Kami dapat mengetahui unsur hidrogen, karbon, yttrium, dan scandium. Oke, itu yang ada di lumpur lapindo. Ada lagi? Itu, ya. Dari unsur tersebut dapat kita ketahui struktur atomnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Oke, sip. Apa lagi kelompok 2? Kesimpulan yang kami Dapat dari pembelajaran mengenai struktur atom. struktur atom, yaitu tentang memahami beberapa unsur yang terkandung dalam lumpur lapindo dan emisi gas buang. Kami juga dapat memahami struktur atom secara cara menentukan proton, elektron, dan neutron dalam satu unsur. Oke, siap. Begitu ya. Oke, mantap. Kita akhiri. Ibu mau mengecek nih pengetahuan kalian selama diskusi. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian bisa menjawab soal. Nah, pengetahuan kalian selama kalian diskusi atau proses pembelajaran kalian gitu ya. Sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan. Sudah 10 menit. Ya. Untuk penilaian sikap dan keterampilan Ibu selama proses pembelajaran tadi bawa kertas kan ya. Itu nilai kinerja kalian, menilai sikap kalian selama proses pembelajaran, selama presentasi tadi seperti apa. Jadi Ibu berterima kasih sejauh ini selama proses pembelajaran kalian sudah antusias, kemudian aktif ya. Terima kasih, sopan santun juga terjaga, etikanya juga bagus ya. Giliran Ibu sekarang menanyakan satu atau beberapa pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran hari ini? Siapa? So far so good. Gigi, bagaimana sih proses pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke, seru ya, walaupun ngantuk-ngantuk ya, lapar gitu ya, lumayan. Ayo. Asik, oke. Terima kasih. Seterusnya begitu nanti. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, selama proses pembelajaran bagian mana yang kalian paling senangi?
Bagian yang paling kalian senangi selama proses pembelajaran. Kelompok 4, menonton video. Kelompok 1, diskusinya. Beneran. Terus kelompok 2, bagian mana yang paling disenangi? Oh, semuanya. Japa, pasti ada dong satu. Bagian presentasi. Oke. Berikutnya. Yang kayak gini? Oke, belajar yang tidak terlalu kaku. Oke, bercanda. Siap. Belajar tapi tidak yang serius banget gitu ya. Jadi ada permainannya mungkin ya. Mungkin besok ada simulasi apalah gitu. Oke. Sip. Jadi itu beberapa pertanyaan refleksi dari kalian. Terima kasih atas masukannya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Tapi Ibu minta untuk lebih jelasnya itu kalian bisa mengisi lembar refleksi ini di rumah karena pertanyaannya agak banyak. Sebagai bahan refleksi Ibu untuk pelajaran selanjutnya ya. Baik. Oke. Ibu rasa sudah cukup ya pelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih banyak. Minggu depan semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang damai, tidak galau, mungkin ada masalah dengan itunya gitu, tidak mempengaruhi proses pelajarannya ya minggu depan dan hari-hari besoknya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menurut atom Bohr ya. Jadi nanti Ibu akan nge-share ke kalian materi awalnya ya untuk kalian baca-baca dan belajar di rumah. Baik, ada yang disampaikan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak. Sebelum kita pulang, siap-siap dulu. Siap-siap dulu yang rapi. Kembali ke posisinya semula biar enak kita berdoanya. Baik. Baik, silahkan ke Ketua Kelas Juliono kembali menyiapkan berdoa sebelum pulang. Silakan, Jul. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kitanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Dan pulang nanti jangan lupa untuk membuka-buka kembali bukunya ya. Terima kasih sekali lagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.